Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang ada di pelataran Masjid Baitul Ma'mur Perumahan Telaga Sakinah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Perlu kami sampaikan beberapa program dari masjid ini. Di antaranya pada bulan Ramadan ini kami membagikan minimal 1.000 nasi box setiap hari. Alhamdulillah. Juga ada program-program yang lainnya seperti penerimaan zakat fitrah, penerimaan zakat mal, juga ada BM Corner, itikaf di 10 hari yang terakhir, dan berbagai program-program lainnya. Terkait dengan UPZ Baitul Ma'mur, alhamdulillah di bulan Ramadan ini banyak mujaki yang mempercayakan zakatnya untuk diterima dan disalurkan di Masjid Baitul Ma'mur ini melalui UPZ Baitul Ma'mur yang ditunjuk dari Basnas Kabupaten Bekasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti rongsok tersebut akan kita jadikan uang untuk biaya kajian anak-anak tahfiz Quran, untuk membiayai sosial yang tadi diantaranya Zanais, menengok orang sakit. Bahkan kita di sini ada cadangan air dari PDAM, tapi hampir kita nggak pernah pakai karena dari sumber air kita sendiri sudah cukup. Nah, untuk penghematan air wudhu yang kita pernah coba itu bisa menghemat kurang lebih 70% air, Bu. 70% air. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian penempatan limbah air wudhu didaur ulang, kemudian dipakai untuk pemanfaatan di pengolahan sampah kita yang kita olah menjadi kompos. Kemudian ada masjid ramah disabilitas. Kalau kita lewat dari depan, samping sebelah kiri masjid, ada jalur untuk disabilitas yang dengan dipasang keramik coklat dan kuning. Lalu dilanjut menuju ke lift. Kemudian kita sediakan juga tempat ibadah untuk disabilitas dengan kursi-kursi. Kemudian ada juga bencana alam, kita sudah berupaya untuk sediakan sarana-sarana itu dengan mengumpulkan dana, kayak perahu karet, kemudian ambulan, tapi ini masih di progres Bapak-Bapak. Mudah-mudahan Bapak-Bapak bisa ikut mengembangkan program tersebut. Sebenarnya ada 3 hal yang dalam masjid itu yang bisa berperan untuk ramah lingkungan, ya. Tadi itu pertama adalah idaroh, imaroh, riayah. Idaroh itu adalah dimulai dari pengurus masjidnya sendiri. Pengurus masjidnya sendiri harusnya anggarannya, punya program kerjanya, punya organisasinya. Imaroh itu kegiatan memakmurkan masjid. Nah, riayah itu adalah lebih ke bangunan masjid. Jadi bangunan masjid ini. Karena bekas air wudhunya kita olah kembali, jadi kita alirkan di salah satu filter air. Dari filter itu ditampung di toren besar. Nah, dari toren besar kan airnya sudah mulai bersih setelah difilter tadi. Lalu disalurkan lagi ke toren atas untuk memanfaatkan gravitasi bumi, seperti toren di atas itu ya, yang warna biru. Nah, dari sana baru kita alirkan sesuai dengan kebutuhan.
Jadi ini adalah sumur resapan di Masjid Baitul Ma'mur. Ini diperuntukkan untuk menampung air sisa cucian dari yang agak kotor ya Pak. Biasanya masjid itu kan ada cuci piring, cuci gelas dan lain-lain. Itu nanti airnya kita tampung di sini sumur resapan. Begitu juga dengan air wudhu di sini, tampung di sini. Nah, sumur resapan sendiri ini dalamnya 3 meter kurang lebih dan di bawahnya ada lubang biopori. Ada 5 atau 6 lubang biopori di bawahnya. Tujuannya itu untuk agar resapan ini turun ke bawah dan tidak gampang penuh. Nah, bekas air wudhu ini yang sudah difilter tadi bisa dimanfaatkan kembali untuk ternak lele, untuk menyiram tanaman, dan hasil akhirnya nanti disalurkan ke sumur resapan. Di mana sumur resapan ini sangat penting untuk sumber air yang ada di masjid. Bahkan bisa digunakan untuk membantu proses pembuatan kompos yang ada di rumah kompos yang ada di perumahan ini. Gitu. Jadi tidak ada air yang terbuang, mulai dari curah hujan, dari bekas wudhu, dari pemakaian cuci dan membersihkan lantai, semua kita tampung. Air wudhu misalnya kita buatkan keran hemat air. Ya pada awalnya misalnya pada saat kami mengaplikasikan hemat air dalam berwudu. Nah itu ada beberapa komplain dari jamaah. Ada yang ngomong ini jamaahnya pelit sekali, DKM-nya pelit sekali gitu, air wudu aja dihemat-hemat. Nah tapi setelah kita edukasi, kita sosialisasi bahwa tujuan kita di sini adalah penghematan untuk masjid ramah lingkungan, alhamdulillah jamaah ini bisa mengerti dan bahkan mendukung saat ini. Karena masjid kita masjid ramah lingkungan, jadi semua sektor kita upayakan ada penghematan. Untuk pemakaian kertas, kita di sini sudah tidak menggunakan banyak kertas, kita ganti dengan mading digital. Jadi semua pengumuman, laporan keuangan, laporan kegiatan, dan semua aktivitas masjid kita umumkan lewat mading digital. Juga ada program-program lainnya yang mengundang masyarakat untuk datang ke masjid seperti ATM beras. Kita ada cukur rambut gratis, ada servis sepeda gratis, ada air minum gratis, ada pengolahan sampah juga di sini, di mana hasil sampahnya nanti bisa dimanfaatkan buat anak-anak pengajian sore yang berjumlah 300 orang, Bu. Ini atas kemauan saya sendiri sih. Saya memandang bahwa dengan ilmunya atau dengan hartanya mereka beramal itu. Saya memandang dari segi itu, terus saya punyanya itu tenaga atau jasa gitu, untuk beramal juga ya buat jamaah. Yang tadinya itu biasanya kita biasanya Sabtu Ahad ya, untuk Sabtu Ahad itu kita ngambil rongsoknya, kemudian penjualan juga sepekan sekali itu biasanya 3-4 juta, sekarang insya Allah sih sekitar 5-6 juta. Alhamdulillah ada peningkatan ya? Iya, bahwasanya kita menghafal Al-Quran itu nggak harus mahal gitu kan, kita bisa gratiskan, kita freekan dengan saling bekerja sama. Adanya apa kita di rumah, walaupun nggak ada uang, tapi ketika ada barang yang mungkin juga tidak tidak bisa dipakai untuk pribadi gitu kan, tapi bisa kita manfaatkan barang-barang, ayo, karena itu semuanya akan kembali kepada mereka dan insya Allah dengan
berinfak barang-barang bekas itu akan menjaga keikhlasan. Ngomong-ngomong, ini yang 300 anak yang ngaji ini udah berapa hafalannya atau bertingkat-tingkat? Iya, yang baru kita ada seleksi dulu sebelum masuk, ada yang belum bisa baca nanti masuk Iqra. Kemudian ada yang di juz 30, ada di 28, ada di 27, 29, ada juga yang sudah 8 juz. Lalu untuk penggunaan sampah-sampah bekas tadi, di sini kita ada Pajero, pasukan jemput ronsok, yang nanti dari hasil penjualan sampah-sampah tadi itu bisa buat membantu anak-anak pengajian sore. Lalu kelihatan di sini setelah ada predikat kita dapat masjid yang ramah lingkungan, masjid kita terlihat lebih bersih, Bu, lebih nyaman, dan jamaah juga makin bertambah yang datang ke masjid. Semua sampah-sampah plastik dimasukkan di situ sebagai sedekah daripada jamaah yang datang ke masjid. Yang kedua, untuk khusus kertas, kardus, dan box, ini juga kita siapkan terpisah. Nanti secara periodik Pajeronya ini pasukan jemput ronsok akan mengambil, lalu ditampung di tempatnya, dijual, dan hasil penjualannya ini buat membantu pengajian anak-anak sore. Allahumma inni as'aluka Ya, kami memang seperti yang awal saya katakan tadi, bahwa masjid kita ini tagline-nya sudah masjid yang ramah lingkungan. Karena itu kita akan tetap di posisi itu dan berharap jadi percontohan tidak hanya di tingkat kabupaten tapi bisa provinsi bahkan nasional. Jadi kita ingin namanya masjid berketahanan. Jadi tidak hanya ramah lingkungan, masjid berketahanan itu adalah masjid yang mampu bertahan terhadap guncangan ya. Guncangan itu harus siap. Jadi kalau satu masjid terkena bencana, masjid lain mestinya nolong gitu loh.